Oke, jadi eh, ya kita mulai aja ya, udah jam 10. Kalau teman-teman kalau bisa tolong screen-nya dibuka ya, screen-nya, kameranya dibuka karena saya belum tentu kan kalau ketemu di jalan kita nggak tahu nih kalau saya nggak tahu wajahnya, tapi paling nggak tolong dibuka deh. Tapi kalau bisa, nah, oke. Nah, ini kan kelihatan nih gantengan si Avan. Van, ya pagi yang lain kalau bisa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, ya 5. Alejandro, ya apa kabar boy? Selamat pagi. Andrew, Pagi Akmal. Pak, Tadi nggak punya kamera siapa tuh? Akmal ya. Andrew kalau bisa. Akmal Pak. Nah, oke. Ya, nggak apa-apa. Ini kan saya rekam jadi kita punya catatan nih. Oke. eh Selamat pagi semuanya. Kita saling berkenalan dulu ya. Saya Arya Sanjaya. Saya diminta untuk menjadi dosen pembimbing akademis atau DPA untuk kalian semua. Yang di bawah bimbingan saya itu ada 7 orang 2023. Ya, termasuk kalian berlima. Kan kemarin itu secara terpisah sudah konsultasi sama saya itu Astria dan Arya. Ya, jadi kalau sebetulnya mau saya sampaikan sama. Nah, eh, jadi sebagai dosen pembimbing akademis atau DPA, tugas saya itu memastikan kalian semua ini berada dalam koridor atau berada dalam informasi atau mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana menyelesaikan studi kalian di Pradita, ya. Itu tugas utamanya DPA tuh itu, ya, baik sifatnya teknis maupun non teknis. Jadi kalian kalau misalnya ada misalnya perlu pertanyaan atau kesulitan, silakan hubungi saya. Nah, untuk menghubungi saya paling gampang itu saya selalu buka email, paling gampang buka email. Karena saya punya kesibukan lain selain dosen, saya ini profesional ya, jadi saya ini profesional. Jadi saya juga bekerja, kalau bisa kita jangan pakai WhatsApp karena WhatsApp itu banyak banget, jadi saya agak sulit. Tapi pakai email aja karena email saya janjikan saya selalu buka emailnya. Itu saya ya. Jadi sedikit tentang saya. Jadi saya di Pradita itu mengajar 2 mata kuliah untuk semester ini, yaitu dua-duanya di semester 6. Itu semester 6 itu ada Big Data, Big Data for Business, ya, dan industri, Big Data for Industry. Yang kedua itu saya ngajar yang namanya high performance computing atau komputasi tingkat tinggi atau cloud computing. Dua itu. Dan karena kebetulan saya ngajar berkaitan dengan pekerjaan saya juga di luar Pradita, saya mengajarnya online. Jadi semester ini bisa dikatakan saya akan jarang atau tidak mungkin tidak ke kampus. Tapi jika diperlukan, kapan-kapan kita bisa set nih ketemu nih kita bertujuh, saya dan kalian bertujuh. Ya kita kita bikinlah diskusi bersama-sama gitu ya. Mungkin nanti di tengah-tengah semester ya kita cari tempat lah, bisa di kampus, bisa di Cangopi. Udah pernah ada yang ke Cangopi? Seberang situ. Tempatnya Udah Pak, Pradita pas juga. assembly. Ya, ya. Nah, itu dari saya. Jadi sebagai DPA tugas saya adalah memastikan kalian itu mendapat informasi atau mendapatkan kejelasan mengenai perkuliahan. Oke, mulai satu-satu deh sesuai absen yang saya lihat di sini. Ini semuanya adalah semester 2 ya berarti ya. Berarti baru Ya Pak. 2023 kan baru baru setengah tahun ya. Ya, gimana di Pradita? Susah? Masih menyesuaikan? Sulit? Atau kaget gitu kalian? Ini boleh dari Akmal. Akmal eh, berasal dari mana? Nah, ya nama saya bisa baca ya. Akmal mungkin cerita. Akmal berasal dari mana? SMA mana? Sekarang tinggal di mana, Mal? Saya dari SMA 33 Jakarta Pak. Oke, Terus saya sekarang tinggal di daerah Kalideres, Semanan Kalideres. oke berarti. Oke, berarti bolak-balik ya ke kampus.
Iya, bolak-balik Pak, ngekos. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya Pak. Andrew? Nama saya dari saya dari sekolah Kasih Study Center. Hmm. Terus tempat tinggal saya sekarang masih di sekitar Jakarta Barat. Oh iya, nggak mau jelasin ya. Jakarta Barat, Kalideres itu Jakarta Barat tuh. Jakarta Barat yang di eh, Tanjung Duren, Pak. Oh iya iya, Tanjung Duren. Tanjung Duren situ ya. Itu dekat Binus ya? Lumayan dekat Untar sama Oh, situ. Semak 1 sih, Pak. Iya iya iya, dekat Untar. Ya, Alejandro? Ini keren namanya Alejandro. Saya Sama mana? di 5 Pak. Hmm? SMA Negeri 5 Kota Tangerang. SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Oke, Tangerang. Intelek tuh isi travel di Pagi Tangerang. Tinggal di Tangerang. Ya. Afan gimana Afan? Makasih ya. Saya dari SMK Penerbangan Curug, Pak. Tinggal Oh. di Medang. Di mana? Di Medang, Medang Lestari. Medang tuh di mana? Dekat Pradita, Pak. Oh, dekat situ. Oke. Iya. SMK penerbangan ya? Iya, Pak. Kok nggak ngelanjutin ke Curug PLP? Enggak, Pak. Itu kan tinggal deket Males doang waktu gitu. itu. Waktu itu COVID saya SMK. Jadi malas melanjutin lagi. Prakteknya juga jarang. Oh, iya iya iya. Boy? Saya dari SMK 6 Tangsel Pak, tinggal di Pamulang. Oke, jadi kalian semuanya kecuali mungkin yang paling deket siapa? Afan kali ya? Tadi siapa yang di Medang deket? Saya, Pak. Ya, yang paling deket ya. Dan bolak-balik ya, berarti tidak ada masalah ya kalau datang ke kampus, pulang pergi gitu ya, nggak ada masalah. Enggak. Oke, jadi gini aja, pokoknya kesepakatan kita gini ya. Saya di sini bisa dianggap sebagai penghubung lah. Jadi kalau misalnya ke 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 prodi ya, walaupun sebetulnya kalian bisa kalau ada permasalahan yang perlu ditanya, sebetulnya di prodi itu kan yang bagian pertama yang bisa kalian tanya itu untuk segala macam urusan dengan kemahasiswaan itu BAA, bagian akademik. Nah, jadi sebetulnya kalian bisa kapanpun datang ke bagian akademik di lantai 1 ya kalau nggak salah bawah tuh untuk nanya segala macam kurikulum. Nah, kalau ke saya biasanya urusannya bukan administrasi, tapi urusannya adalah kelangsungan studi. Jadi, kalau misalnya saya tuh nggak bisa nanti kalau Pak saya nih belum bayar kuliah, jangan tanya ke saya, bukan urusan saya gitu loh. Saya nggak bisa juga menjawab hal itu. Atau Pak, gimana nih Pak kalau eh, saya absen gitu ya, itu juga saya nggak bisa bantu. Tapi kalau urusannya studi, urusannya misalnya nanti pengambilan apa kayak sekarang nih pengambilan mata kuliah ya KRS itu ke saya atau nanti misalnya Pak saya punya masalah dengan mata kuliah anu gitu ya tidak dipahami mungkin saya bisa bantu mungkin saya bisa menjembatani diskusi dengan dosennya jadi anggaplah saya ini penghubung lah ya kita sepakat ya di situ ya jadi silahkan nanti bisa apa namanya bisa memanfaatkan saya sebagai DPA ya. Jadi memang luas DPA itu macam-macam, tapi intinya saya di sini membantu untuk kelangsungan studi. Nah mungkin karena kemarin itu sudah dijelaskan oleh Pak Daski, saya nggak akan menjelaskan lebih jauh lagi ya mengenai kurikulum. Tapi kemarin kan sudah saya kasih kurikulum untuk IT itu ya, sudah dapat ya tabelnya dari saya ya, bahwa IT itu kan kita kan target Pradita itu sebetulnya adalah bagaimana kita ini bisa bisa tepat waktu lulusnya. Ya kalau kita lihat di dalam sebentar ya saya buka ininya aja deh biar kelihatan. Sedikit ngulang nggak apa-apa ya, tapi artinya nih supaya kita sama-sama berangkat dari mana ya. Oke, share. Nah, udah kelihatan ya. Nah,
ini kan adalah total kurikulum yang ada di Pradita untuk jurusan teknologi informatika. Dan alhamdulillah saya yakin kalian semua udah semester 1 sudah lewat kan. Jadi artinya yang untuk yang ini 20 SKS itu sudah selesai. Dan kemudian kalau kita lihat total itu sampai bawah itu ada 144 SKS. Ya, 144 SKS. Ya. Secara total tuh S1 itu memang 144 SKS ya. 144 SKS plus dengan mata kuliah pilihan itu yang wajib diambil itu 3. Jadi di sini ada 4 mata kuliah pilihan, ini nanti diambilnya di semester tinggi nih, semester 5 atau semester 7 ya. Nah, kalian harus ngambil salah satu yang harus diambil salah satu dari 4 ini. Di sini ada gedein lagi gimana ya, gedein lagi. Ya, kelihatan tapi ya, ini kelihatan ya. Nggak perlu digedein lagi ya. Nah, jadi 4 ini user experience, digital transformation in business industry, fintech, dan blockchain ini nanti kalian harus ambil di semester 5 kalau nggak salah. Kebetulan saya semester lalu saya ngajar yang ini, digital transformation and business and industry. Jadi kalau nanti mau ketemu saya, mungkin saya dapat tanggung jawab lagi di semester 5 yang itu, mungkin loh ya. Tapi yang bagaimana sebetulnya saya ini membantu kalian semua ini supaya 144 ini penuh karena target kita cepat masuk bisa apa nanti ya kita tanya prasyarat ya. Sebentar ya Akmal, saya jelasin dulu. Jadi bagaimana saya membantu semua yang ada di sini untuk menuntaskan di semester 8. Kita nggak pengen loh, Pradita tuh nggak pengen menahan kalian lama-lama. Kenapa? Ya kalian nanti kalau terlalu lama di sini bayarnya juga kebanyakan gitu loh. Kan tiap semester bayar. Jadi artinya jangan paradigma itu kita pengen lulus cepet, tapi juga jangan lupakan yang satu faktor kalau kita kuliah tuh adalah riang gembira atau fun-nya ya. Jadi jangan ini kita menempuh pembelajaran ini pembelajaran dewasa namanya. Ya kalian sudah harus beralih dari pembelajaran yang namanya pembelajaran terpimpin ya. Kemarin waktu sampai SMA kan pelajaran terpimpin kan. Dipimpin oleh guru, diajarin guru, dan kalian mengerjakan apa yang dikerjakan, yang diminta guru. Mulai masuk perguruan tinggi namanya pembelajaran dewasa. Jadi sebetulnya yang memimpin pembelajaran itu kita sendiri, diri Anda sendiri. Memang dosen akan memberikan materi, tapi sifatnya itu adalah lebih kepada materi referensi dan bimbingan. Sebetulnya banyak tugas yang harus kalian lakukan sendiri. Ini pembelajaran dewasa yang ngukur kalian sendiri. Makanya sebetulnya nanti semester 2 ke atas itu mengambil seberapa banyak atau mungkin nanti akan mengambil kuliah MPKM itu bisa kalian tentukan sendiri. Oke, pertanyaan dari siapa tadi? Akmal. Pak, nanya mata kuliah prasyarat apa ya, Pak? Nah, gini. Kalau di sini kan ada mata kuliah prasyarat ya. Contoh untuk kita ambil aja semester 2. Oh yes. Kalau semester 2 banyak pertanyaan ke saya, gimana Pak cara ngisi KRS? Nah, kemarin kami rapat di Prodi bahwa semester 1 dan semester 2 sifatnya paket. Artinya kalian nggak bisa milih. Jadi semester 1 dan semester 2 itu harus diambil semua. Saya mau konfirmasi kemarin Pak Daski bilang ini nggak? Sama nggak dengan saya? Paket modelnya. Sama Pak. Sama ya, betul ya. Jadi confirm ya, karena saya juga kemarin baru dikonfirmasi bahwa kalian itu tidak bisa milih untuk semester 2. Seperti semester 1 kan paket juga kan. Jadi semester 2 itu contohnya, ini kalian harus ngambil Pancasila, Bahasa Indonesia, dan sebagainya itu. Ada 7 mata kuliah, totalnya 19 SKS. Nah, sebagai prasyarat, itu artinya untuk mengambil mata kuliah, contohnya pemrograman berorientasi objek itu, kalian harus lulus mata kuliah algoritma dan pemecahan masalah yang ada di semester 1. Ini kan. Nah, jadi kalau kalian mengambil wajib paket ini, ya kalian wajib lulus algoritma. Pertanyaan saya, ada nggak lulus kemarin? Algoritma. Yang IF. Banyak Pak. Hah? Banyak. Banyak Pak. Banyak Pak. Saya tidak Banyak, lulus, Pak. Pak. Tidak lulus, Pak. Tunggu dulu, emang maksudnya kan minimum nilai kelulusannya C, itu emang banyak yang D gitu?
Banyak, Pak. Saya si D, Pak. Iya Pak, banyak Pak, soalnya UAS itu nggak ini Pak. Satu-satu. Coba siapa tadi yang Benar. coba Andrew, kenapa Andrew tadi? Ya, saya D, Pak. Oh, iya, maksud saya gini. Apa masalahnya? Kenapa? Apakah itu D itu karena kalau banyak gini ya. Kalau mata kuliah itu biasanya gini. Kalau yang lulus itu yang tidak lulus itu misalnya 10-20% wajar gitu loh. Mungkin materinya. Tapi kalau yang tidak lulus misalnya 80-90% ada sesuatu yang harus dipertanyakan gitu sebetulnya. Nah, sekarang boleh tanya nggak untuk mata kuliah algoritma pemecahan masalah itu kalau banyak kalian semua 2023 berapa orang sih? 30-46 ya kalau nggak salah. 40, 46. Nah, banyak. Oke, banyaknya itu seberapa? 50%? 30%? 90%? Kurang tahu sih Pak. Kurang tahu. Tapi Kalau banyaknya itu kami kurang tahu Pak. gimana Mal? Kalau banyaknya yang nggak lolosnya itu kita kurang tahu karena kan itu kan privasi ya Pak ya, tentang itu. Jadi kita tahunya ini ya cuma kita doang sih Pak, yang teman-teman dekat. Jadi misalnya dia nggak lulus sama kayak saya gitu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya begini. Tapi karena sistem paket, ya mau nggak mau itu sebetulnya apa namanya? Kalian akan dapat yang 19. Ada atau tidak ada prasyarat. Sebetulnya begitu. Cuman saya nanti coba tanya ya, kalau seperti itu, apakah yang dapat D itu harus mengulang di semester 3? Nah, itu tuh harus saya tanya. Atau kalian bisa tanyakan pada bagian akademis. Kan teorinya gini, kalau minimum nilai kelulusannya C, ya. Contoh misalnya algoritma pemecahan masalah Anda dapatnya D gitu loh. Itu kan sebetulnya ada dua hal konsekuensinya ya. Pertama, minimum nilai kelulusannya nggak dapat kan harusnya C, Anda D. Ketiga, IP-nya jadi turun. Jadi kalau sebetulnya di semester 3 itu ada kewajiban untuk mengulang algoritma dan pemecahan masalah ya. Itu dan Anda punya waktu, sebaiknya ambil karena untuk memperbaiki IP-nya. Contoh ya. Syaratnya adalah ya artinya teorinya kan semester 3 berarti kalau nambah dengan yang tidak lulus tadi algoritma itu kan berarti 23 kan 22 kan harus IP-nya juga mencukupi untuk dapat 22 itu teorinya ya. Nah tapi sekarang harusnya tidak menjadi masalah karena paket, tapi saya juga nanti pastikanlah dengan prodi apakah dengan adanya ketidaklulusan di algoritma dan pemecahan masalah berarti pemrograman berorientasi objeknya boleh ngambil atau enggak. Pertanyaan saya sama kalian, kalau udah buka siakat? Udah, Pak. Udah Pak. Saya udah. Kalau udah buka siakat, pilihannya udah ada belum? Udah Pak, ada. Bisa dipilih? Udah ada, Pak. Bisa dipilih udah? Udah ngambil? Sudah Pak. Udah Pak, bisa. kalau misal di siakat punya saya masih error gitu Pak buat ngisi KRS ya. Kalau masih error mungkin kamu harus tanya ke siapa namanya bagian akademis ya. Coba kalau saya lihat approve KRS. Nah, masalahnya di approve KRS saya kalau sebetulnya lihat ini anak 2023 belum keluar tuh. Masih 2021 semua. Jadi masih saya belum dapat kalian punya tuh. Jadi masih ada dependingan di sistem ya. Kalau Anda lihat kan belum keluar nih. Ya, ini saya masih harus oh ini coba tahun masuk 2023 ya, coba saya lihat. Tuh, belum ada tuh. Kalau 2021 saya nggak approve 2021. Nah, saya punya. Nah, saya belum punya data kalian, jadi saya juga belum bisa melakukan apa-apa juga. Karena walaupun kalian sudah ngisi, di sini belum kelihatan nih di siakat ya. Jadi tunggu bersabar aja dulu. Ini kan baru akhir minggu ini, tanggal 19 kan, masih ada minggu depan. Oke. Tapi tolong pastikan untuk KRS yang kalian isi karena instruksinya paket ya kalian contreng aja semua itu. Nah, kalau yang error, tadi siapa yang error?
Yang error siapa tadi tuh? Saya Pak. Oh boy. Ya. Udah ditanya ke bagian akademis, kamu datang aja ke lantai 2 tuh. Kalau misal bagian IT. apa kan ini kan lagi hujan deras nah Pak di sini kalau misal lewat via Hujan deras. chat WA-nya gitu bisa nggak? Harusnya bisa sih. Oh iya deh, Ya, ntar saya bisa. coba Pak abis Nah, ini. dicoba aja ya. Iya. Soalnya biasanya itu masalah sistem aja gitu loh. Dan kadang-kadang ya ini kadang-kadang gini, si akad itu kaitannya ujian juga kaitannya sama juga pemenuhan kewajiban administrasi ya. Contoh salah satunya tuh misalnya adalah eh, SPP ya. Kalau SPP belum lunas biasanya belum bisa ngisi KRS, biasanya kayak gitu. Ya. Dan Tapi sih itunya tagihannya nol Pak, belum ada tagihan sama sekali. oh ya udah, mungkin ditanya aja deh. Ya Pak. Ya, eh, ya. Yang kedua, nih masalah penting juga ya. Mungkin kalian dari semester 1 juga udah paham nih bahwa absen juga penting ya. Waktu kalian ikut mata kuliah kan kalian akan masuk ke absen kan, daftar hadir kan ya. Nah, tolong disiplinnya, pesan saya itu apapun mata kuliahnya itu harus di di dijalankan nih. Karena kenapa? Karena yang namanya kok belum keluar sih. Ganjil. Oh, saya itu ngajar 29.30 Kamis ya. Karena aku belum keluar ya. Oh, genap, maaf. Sekarang ganjil genap. Nah, ini contoh ini ya. Jadi dosen mata kuliah itu kewajibannya hanya mengapprove absensi yang ada di siakat. Tanggung jawab yang memasukkan absensi adalah mahasiswa masing-masing. Kenapa saya tekankan dari depan ini harus disiplin? Karena kalau misalnya absennya tidak penuh, takutnya kalian nggak bisa ikut UTS ataupun ikut UAS gitu. Dan itu agak sulit kalau memang absennya tidak ada. Makanya kalau bisa, kalau kalian setiap kuliah, misalnya kuliah di ruangan kan kalian punya ketua angkatan tuh, siapapun lah dia namanya. Tolong ingetin dosennya, Pak, tolong approve absensinya. Kadang-kadang dosen juga lupa. Saya juga pernah atau berapa kali lupa dan diingetin. Saya minta tolong dong ingetin saya untuk mengabsen kalian di siakat. Karena kalau absen di siakatnya itu tidak komplit, takutnya kalian itu nggak bisa ikut UAS atau UTS ya. Tolong yang itu ya. Ada pertanyaan soal absen? Kayaknya semester 1 kan udah di jalan kan. Oke. Apalagi ya topik. Jadi tadi KRS sudah ya. Jadi berarti KRS sudah kalian coba isi. Nah, kemudian nah, bimbingan bukan bimbingan dulu. Setiap kita nanti melakukan bimbingan dengan saya dengan sebagai DPA, itu tolong kalian isi namanya log akademik. Ini di sini kalau saya punya nih ada salah, maaf. Di sini ada yang namanya isian bimbingan akademik, kerja praktek, tugas akhir dan kuliah kerja nyata KKN sebagai bentuk MPKM ya. Nah, contoh kalau bimbingan akademik, kebetulan karena selain saya megang 2023, saya juga megang 2021, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang juga. Dan saya minta disiplin bahwa setiap bimbingan itu memasukkan namanya catatan bimbingan. Contoh saja nih, sekarang nih kita bimbingan nih, kalian bisa bikin mulai dari sekarang namanya log akademik. Nanti saya minta salah satu untuk share. Siapa yang pakai komputernya bisa buka siakat di sini? Boy misalnya bisa buka atau Avan bisa buka, bisa share nanti. Pakai HP Pak. Hah? Pakai HP. Boy pakai apa? HP juga. Iya Pak, pakai HP Pak. Semua pakai HP. Nah, sebetulnya kalau kalian masuk ke bimbingan akademis itu nanti di sini sebelah sininya ada tambahan ya, bikin plus gitu. Dan saya adalah memastikan bahwa Anda memasukkan log itu dan kemudian saya akan meng-approve-nya. Contoh ya, misalnya ini salah satu bimbingan saya Patricia nih contohnya nih. Iya seperti ini. Jadi setiap kita bimbingan ada catatannya. Misalnya bimbingan KRS tanggal 24 ini kebetulan kemarin ya semester ganjil ya.
bimbingan KRS dan MBKM, diskusi dengan pembimbing akademis dari jam 3 sampai jam 4. Dan kita ada isinya nih, kita ngapain aja. Contohnya misalnya kayak sekarang nih kita diskusi ya, isinya pertama adalah perkenalan, yang kedua penjelasan mengenai KRS dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi ini karena saya membimbing 14 orang, saya nggak apal satu persatu terus terang ya. Untuk membantu saya melihat yang terakhir yang misalnya nih saya sama Alejandro, ini terakhir saya ngomong apa sih sama dia gitu ya. Saya punya catatannya gitu dan Alejandro juga punya catatannya. Ya, jadi kalau Pak kan waktu itu udah diskusi, yang mana gitu kadang-kadang kan saya nggak nyatet gitu loh. Atau kadang-kadang saya karena kesibukan dan sebagainya saya tidak mencatat semua diskusi yang terjadi. Dengan demikian ini kita punya catatan. Jadi teman-teman tolong ya dibantu juga kita saling membantu untuk saling berkomunikasi seperti ini. Misalnya terakhir ini tanggal 8 Januari kemarin Patricia itu minta diskusi mengenai dia mau ikut program MBKM. Dan ini sudah saya bantu dan dia akhirnya menjalankan apa yang saya konsul. Ada pertanyaan nggak di sini? Ini simple sebetulnya sih. Dan bisa ya kita lakukan ini ya, saling mencatat ya. Bisa ya. Karena ini disiplin pembelajaran dewasa nih. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau diskusi boleh lah, kita ngobrol-ngobrol aja nih biasa kok kita. Arya, selamat bergabung. Kalau Arya sudah sama saya beberapa waktu lalu ya. Kamu udah bikin lognya? Udah Pak. Nah, bisa di-share nggak? Boleh Pak, sebentar ya. Nah, saya pengen lihat ini kemarin karena kebetulan sama Arya saya udah minta pertama, mungkin bisa teman-teman lainnya bisa dapat contoh di sini. Tolong di-share dong. Ini saya berhentiin dulu share-nya. Ya, langsung aja. Nah, contohnya ini ya, teman-teman bahwa kalau mau nambah baru tuh sebelah kanan atas ya, bener ya Arya ya, gitu ya. Iya Pak, benar di sini. Nah, ini tinggal misalnya tanggal akan dimasukkan secara otomatis, judul pembahasan secara umum atau ya secara khusus bisa kasih judul apapun dan catatannya dan di save ya seperti itu. Tolong di X saja di X. Nah, Pak? di X dimatiin itu, di X keluar di X itu yang kanan atas itu X. Oh ini. Yang ini yang add new entry-nya nggak jadi batal. Oh ini nggak jadi. Oh ya, oke. Nah, kemudian ini kan berarti ini diskusi kita terakhir ya Arya ya tanggal 15 kemarin ya. Total SKS, 19 SKS dan seterusnya. Dan kemudian karena kemarin kan sudah diputuskan bahwa semester 2 ini paket, jadi kamu harus ambil semua tuh, tidak ada tambahan tuh ya. Nah, kemudian sebetulnya di situ kan catatan dosen masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena ternyata saya pun belum bisa ngebuka anak 2023. Jadi saya belum bisa ngapa-ngapain di sini. Tapi artinya disiplin ini sudah bisa kita terapkan dari awal. Ya seperti Arya lakukan di sini dan satu lagi Atria atau Astria tadi. Itu juga melakukan hal yang sama. Catat aja dulu, begitu nanti sistemnya kebuka, saya akan melakukan catatan tambahan. Ya. Seperti hari ini nih, Arya bisa nambahin. Contoh, tambahin Arya hari ini deh, add new deh. Add new, contoh di sini diskusi umum. Diskusi umum dengan DPA. Ya, catatannya perkenalan. Nomor 1 titik, ya 1 poin 1 perkenalan dengan seluruh perkenalan dengan seluruh mahasiswa di bawah DPA Arya. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, penjelasan umum mengenai kurikulum. Kemudian yang ketiga itu misalnya tadi kita barusan sebelum kamu masuk itu adalah penjelasan mengenai mata kuliah prasyarat, dan untuk semester 2 KRS diambil secara paket.
Empat, mohon disiplin untuk pengisian log akademik, log bimbingan akademik. Dan yang mungkin nanti setelah ini adalah jadwal penjelasan dari DPA nomor 5 ya. Nomor 5, penjelasan dari DPA untuk bimbingan lebih lanjut. Jadwal bimbingan lebih lanjut. Nah, ini mungkin topik terakhir kita hari ini ya. Save. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa di-copy ya, bisa di-copy kalau mau, bisa di-copy. Nanti bisa dimasukkan sebagai paling tidak log pertama kita nih. Nah, saya harapkan kita disiplin dalam hal ini ya, karena terus terang 14 orang saya pegang, saya nggak bisa hafal semua. Jadi kalau saya dibantu untuk mengingat, ya kita sama-sama nginget kan, kita semua nggak bisa lah mengingat kecuali saya ini robot. Oke, ada masukan diskusi atau cara yang lebih praktis baginya boleh. Ada. Oke. Nah, lagi saya harus sholat Jumat, tapi yang terakhir ya, yang terakhir adalah ini terima kasih ya Arya ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang ini bisa tanya Arya tuh, udah punya pengalaman ngisi ginian ya. Oke, yang terakhir ya, karena ini juga hari Jumat, saya juga harus jalan. Yang terakhir itu adalah bagaimana kita ke depan nih bisa saling men-share nge-book waktu saya untuk melakukan bimbingan. Karena waktu saya kan juga berbagi, ada kuliah, ada pekerjaan dan sebagainya. Jadi kayak kemarin dadakan kebetulan saya bikin Google Meet dengan yang bersangkutan, kita jalan. Tapi ke depan mungkin saya coba bikin seperti ini ya. Di luar kalau misalnya waktu saya memang luang, tapi saya menyediakan waktu ya itu setiap hari Jumat ya. Itu untuk diskusi bimbingan. Hari Jumat mulai dari, nah ini dia, mulai dari jam ini saya share ya di sini ya, mungkin teman-teman bisa lihat, nanti saya akan share ininya ya, kemudian allow, maaf saya melihatnya ke sini, allow dan ya share. Dan ya ini akan saya share nanti pakai email ya, tapi artinya ini saya masukkan dulu di chat dulu, nah nanti kalian bisa Ctrl V, nggak bisa sih, paste. Oh ini copy link dan nah ya, nah itu sudah saya share di situ. Nah ini gimana caranya? Nih kalau kalian buka open booking link tadi, itu akan membuka kayak gini ya, membuka seperti ini ya. Dan ini hari ini, karena hari ini saya belum mulai ya, jadi nggak ada. Tapi misalnya saya membuka tiap 2 mingguan. Jadi ini kalau dilihat di sini, ini tanggal 26 open, tanggal 2 open, tanggal 9 belum. Tiap hari Jumat jam 2 ya. Nah, kalau kita misalnya contoh kata misalnya boy pengen diskusi sama saya, atau misalnya kalian bersepakat kita berlima mau diskusi sama Pak Arya, salah satu dari kalian itu bisa masuk ke link tadi, kemudian masuk ke link tadi kan keluar terbuka seperti ini. Ini kan tanggal 19 sudah nggak bisa kan? Tanggal 26 saya menyediakan diri. Kamu tinggal jump to next page-nya, next date-nya maaf. Dan saya punya waktu ada 2 slot, 1.30 dan jam 2. Jadi tiap Jumat dari jam 1.30 sampai jam 2.30 saya sediakan 30 menit. Kalau mau masuk di sini bisa kalian sendiri-sendiri sebagai individu atau beramai-ramai, silahkan ditentukan aja. Nah contohnya misalnya di sini saya masuk sebagai
Boy lah misalnya ya. Kalian tinggal klik di sini, kemudian di sini Anda tulis namanya, kebetulan di sini saya sendiri ya. Terus kemudian Anda bisa booking langsung di sini. Ya, booking langsung, book di sini. Nah, kalau book di sini, kemudian nanti dia otomatis akan membuat bookingan Anda di kalender saya. Ya. Ini kan berarti jam 1.30 udah keambil, jam 2 sudah masih open, ya. Jadi kalau nanti saya lihat di kalender saya sendiri, ya bahwa di sini saya refresh dulu, ya kita mulai ya pakai gini, tanggal 26 kan, tanggal 19 nggak ada, tanggal 26 nih, nah saya udah lihat kalender saya sudah di booking oleh kalian. Nah kalau saya lihat bahwa sini bimbingan akademis Arya Sanjaya di booking oleh Arya Sanjaya. Tapi kalau misalnya di sini di booking oleh Boy, misalnya ditulis ada namanya Boy. Atau misalnya di booking oleh salah satu dari kalian untuk beramai-ramai boleh juga, tapi atas nama salah satu orang itu. Dan kita biasanya melakukan dengan Google Meet di sini. Ya. Paham di situ, teman-teman? Paham, Pak. Ya, jadi paham ya. Jadi artinya kita gunakan teknologi di kalender Google ini untuk melakukan lebih disiplin ya. Di sini bookable ya. Jadi, nah ini karena saya sudah cancel ya. Kalau saya refresh harusnya dia kebuka lagi nih. Nah, kebuka lagi kan. Saya cancel deh. Jadi kembali tolong diingat, saya setiap hari Jumat menyediakan waktu 1.30 sampai 2.30. Kalian pilih salah satu 30 menit sendiri-sendiri atau beramai-ramai ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kebetulan ini hari Jumat, saya juga harus sholat Jumat. Jadi pesan saya, tolong KRS-nya dilengkapi aja. Saya belum bisa nge-proof karena saya memang belum bisa ngakses anak 2023. Dan untuk diskusi selanjutnya, kalau sedapat mungkin kita gunakan jadwal yang sudah saya sediakan. Setiap hari Jumat 1.30 sampai 2.30. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada? Cukup jelas? Tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu saya bisa akhiri ya, karena kembali ini hari Jumat, saya harus sholat Jumat. Terima kasih sudah hadir di dalam Google Meet ini, dan nanti kita diskusi lebih lanjut. Silahkan nanti kita lewat apapun metodenya lah. Mau email, mau apa, mau Google Meet, atau setiap Jumat saya sediakan waktu. Oke? Ya, terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.